Kembali lagi bersama saya Arif Yazami dari Fakultas Vokasi jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 115. Ini 3 digit NIM terakhir saya 115. Kali ini saya akan menjelaskan auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink. Jadi langsung aja, auto tuning. Apa sih itu auto tuning? Pengertiannya, auto tuning PID itu adalah proses otomatis mencari nilai KP, KI, dan KD terbaik menggunakan pencocokan model dan identifikasi sistem. Simulink memungkinkan auto-tuning secara langsung pada blok PID via fitur PID Tuner. Tujuannya untuk mempercepat tuning, mendapat respon optimal, stabil, dan minim overshoot. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini untuk gambarannya seperti ini. Ini PID-nya, PID Auto Tuner, ada plane-nya sama start stop-nya. Kita juga melakukan input plus minus juga. Setelah itu, metode auto tuning. Yang pertama ada sinus-stream. Itu menguji sistem menggunakan sinus-sinus dengan berbagai frekuensi. Membentuk model frekuensi, terus kelebihannya itu ada akurasi yang tinggi, cocok untuk sistem order tinggi. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya itu waktu prosesnya itu lebih lama. Sangat terus sama sangat tepat untuk kontrol posisi. Jadi sistemnya ini yang stable ya. Kedua ada superposition, memberi input berupa beberapa sinyal kecil secara simultan atau superpose itu ya intinya. Ini superpose. Sistem dianalisis berdasarkan respon total. Kelebihannya ini bisa nanti kalian cari sendiri juga. Terus cocok. Ini itu cenderung kurang akurat untuk plan rumit gitu. Enggak seperti yang sebelumnya. Maaf, enggak seperti yang sebelumnya ini. Kalau plan rumit ini kurang cocok. Terus cocoknya untuk sistem motor DC seperti speed control gitu. Seperti yang sebelumnya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga. Terus yang ketiga ada PRSB atau pseudo random binary signal. Plan diberi input PRSB yang berubah-ubah cepat. Digunakan untuk mengestimasi respon waktu dan dinamika sistem. Kelebihannya itu prosesnya paling cepat, cocok untuk sistem dengan respon yang cepat. Kekurangannya tidak seakurat SenseStream yang pertama itu. Karena ini cocok untuk kontrol kecepatan integrating system gitu. Terus PID perbedaannya dengan kecepatan PID posisi itu apa? Nah, PID kecepatan itu integral system, di mana sistem kecepatan motor bersifat integrator karena kecepatan berubah terhadap PWM-nya. Jadi ketika kita atur PWM-nya dia akan berubah kecepatannya. Responsnya juga cenderung lebih cepat tetapi kurang stabil. Gitu. Jadi kalau untuk PID kecepatan dia responnya cepat, kurang stabil dan diatur oleh PWM. Terus PID ya biasanya membutuhkan dari kecil dan I-nya itu lebih kuat itu. Derivatifnya lebih kecil, integratifnya juga lebih kuat itu. Terus PID posisi itu yang tadi stable system ya. Stable system itu uh, karena encodernya itu menghitung pulse-nya absolut, jadi lebih sensitif terhadap overshoot. Jadi gampang overshootnya. Terus PID biasanya membutuhkan P-nya itu lebih besar daripada I kecil dan D-nya itu moderat ya. Uji coba auto tuning kontrol posisi itu langkah pembuatan model. Buat model simulingnya itu dengan kita menggunakan encoder yang posisinya itu aktual. Set point posisi itu konstan udah pasti. Terus PID controller, PWM output itu motor, PWM outputnya itu motor. Terus buka PID tuner, pilih auto tuning, jalankan 3 mode stream, superposition, sama PRSB. Simulasi model auto tuning posisi, karena ini pembuatan model dan ini auto tuning posisi, untuk siap menggunakan tampilkan, untuk setiap metode tampilkan.
Yang pertama ada grafik set point versus posisi, terus ada grafik error posisi, sama tabel hasil tuning KPKI KD. Analisis respon, mana yang lebih cepat, mana yang lebih sedikit overshoot, sama mana yang paling stabil. Ini untuk nanti kita analisisnya. Terus uji coba auto tuning kontrol kecepatan. Maka pembuatan modelnya itu encoder. Itu kecepatan biasanya kita memakai RPM atau pulse atau second. Set point kecepatan, PID controller, PWM yaitu motor. Terus auto tuning dengan 3 metode. Yang tadi standard stream, superposition, sama PRSB. Simulasi model auto tuning posisi itu tampilkan grafiknya itu ada 3, set point versus speed, terus error speed sama PID response. Dan terakhir tabel hasil tuning KTKI KD. Oke, mungkin cukup sekian dari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini saya akan menampilkan juga tata caranya ya. Nanti kita langsung aja check it out. Ini langsung aja kita masuk ke simulasinya. Kita cari source blocknya itu Goto. Yang kita akan pakai itu Goto. Di sini saya akan membuat beberapa Goto. Jadi untuk ininya menjadi 3, kita buat 3 dulu. Yang pertama itu saya akan membuat ganti namanya Goto tag-nya menjadi PWM. Kita klik OK. Dan satu lagi kita ganti menjadi PID. Oke. Itu kita pencet library browser ya. Kita searching signal. Kita cari manual switch-nya. Tinggal kita klik aja. Kita atur posisinya. Langsung kita sambungkan saja ya. Dari PWM PID ke itu tadi. Terus convert kita masukin data type-nya. Di sini pakai integer 16. Sama konstan lagi kita masukin. Terus switch. Kita lebarin dulu. Dan kita pencet kontrol untuk mengcopy ya. Itu kita masukin dulu seperti itu. Yaitu dari switch kita masukin ke data type ya, conversion itu integer 16 kita pakainya. Itu kita masukin ke switch. Oke. Itu kita buat nyambung. Di sini kita sambungin juga ke bawah, cuman sebentar. Nah, kita sambungkan tengahnya. Kita ganti ke kita masukin gain juga di sini. Setelah itu yang kita masukin seperti itu. Oke. Setelah itu ya ini kita di sini 16. Oke, sebentar. Kita akan searching bloknya lagi PWM kita masukkan. Arduino PWM sama displaynya. Oke, kita sambungin ya display sama itunya dari switch. Kita ganti ke 6 pinnya. Setelah itu kita searching lagi slider untuk mengatur sesuai kemauan kita. Nah, ini kita menggunakan PWM. Kita ganti
VM input ya, VM inputnya. Ini kita tinggal set value-nya aja. Connect-nya masukin, connect. Sini minimumnya kita min 255 sama maksimumnya 255. Jadi bisa kita atur itu. Oke. Setelah itu kita masukin lagi encoder. Karena tadi kita untuk cara membuatnya juga menggunakan encoder. Seperti yang sudah kita inkan. Terus Goto juga. Ini Goto tuh penting juga ya. Kita masukin Goto TK itu encoder. Kita ganti jadi ENC aja. Nah, ini juga sama. Ini encoder drive-nya. Oke. Yaitu delay juga kita masukin. Sambungkan langsung saja. Ini ke encoder. Setelah itu dari delay kita masukin di antara Arduino sama encodernya. Sini kita ambil lagi. Semua kita masukin dengan soalnya itu rectangular. Ini plus minus saja kita masukin inputnya. Oke. Setelah itu kita buat lagi untuk encoder kita ganti menjadi delta encoder. Kita masukkan ke produknya plus minus itu ke delaynya. Habis itu kita lihat lagi block low fast filter. Kita buatnya seperti itu. Pertama yang akan kita tarik, mungkin kita akan mengambil saja dari yang sudah ada. Nah ini tinggal kita kontrol aja. Nah sini tinggal kita kopas, kita ganti jadi alpha. Terus kita tambahin slider juga. Nah di sini kita masukin, kita konekin dengan sama seperti tadi nilainya. Itu 0, minimumnya, maksimumnya 1. Ini, nah ya kurang lebih caranya sama, cara input dari apa PWM-nya tadi ke slider. Tinggal kita konekin saja. Habis itu kita tambahin zoom-nya. Itu rectangular, kita jadi plus minus juga sama. Ya, plus minus. Kita sambungkan. Yaitu kita masukin divide-nya. Kita besarkan. Jadi itu produk yang bisa dibilang ya divide ini. Produknya buat mengatur juga. Terus kita masukin delay-nya ya. Sambungkan. Setelah itu masukin memorinya ke dalam delay-nya. Oke, setelah itu alpha-nya kita kopas. Kopasnya itu gampang dengan CTRL ya. Tinggal kalian kopas. Beli klik juga. Ini delta encoder. Kita masukin ke produknya juga. Setelah itu kita buat ini kita ini lagi ya, kita perbesar untuk memasukkan dari dua produk tersebut dengan inputnya plus plus. Kita bisa atur, kita sambungkan saja. Mungkin ini akan saya percepat ya. Ini kita masukin foto dulu pertama speed. Speed filter kita masukin, kita klik OK. Oke.
Oke guys, mungkin saya akan mempercepat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini sebuah video yang sudah saya buat juga. Nah, ini untuk hasil datanya seperti ini. Ya, untuk motornya bisa kalian lihat sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia akan berputar dan grafiknya bisa kalian lihat juga. Jadi saya part kecil juga ya untuk data supaya gampang untuk melihat tabelnya gitu. Seperti itu dia jadi melakukan satu fase yang dimana ada lembah dan ada bukit juga di situ. Nah, ini ketika dengan nilainya 0000 semua dan terakhir 100, dia akan seperti itu dengan outputnya. Jadi ya mungkin saya rasa ini cukup. Kurang